Perkenalkan, nama saya Christine Irene Bising, saya dari kelas reguler BD3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dimiliki dan memiliki. Yang pertama, pengertian kebutuhan untuk dimiliki. Motivasi kebutuhan untuk dimiliki mengacu pada dasar kebutuhan orang untuk menjadi milik orang lain. Kebutuhan ini begitu kuat sehingga rasa memiliki hampir sama pentingnya dengan makanan. Tentu ada perbedaan antara orang dan budaya, sejauh mana mereka mencari rasa memiliki, tetapi secara keseluruhan itu ditemukan di semua orang dan ada di semua budaya. Menurut Baumaster and Leary, semua manusia memiliki dorongan yang kuat untuk membentuk dan mempertahankan, setidaknya jumlah minimumnya langgeng, positif, signifikan, dan hubungan interpersonal. Kebutuhan untuk memiliki adalah dorongan yang kuat, sehingga orang sering mengakhiri hubungan sosial yang sangat singkat. Contohnya, jika orang mengakhiri kursus atau pelatihan bersama, tampaknya mereka tidak mau grupnya dibubarkan, terkadang berjanji untuk tetap berhubungan, bahkan sebenarnya tidak pernah melakukannya. Yang kedua, datangnya kebutuhan untuk dimiliki. Menurut Baumaster and Leary, semua orang memiliki dasar dalam evolusi karena membentuk dan mempertahankan ikatan sosial, dapat membantu manusia bertahan hidup dan memproduksi orang dalam kelompok, dapat berbagi makan, menyediakan pasangan, membantu merawat anak-anak, dan membela diri. Di sisi lain, orang-orang yang sendirian dihadapkan dengan kelompok yang jelas, dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi, lebih baik berada dalam kelompok kecil daripada sendirian. Yang ketiga, kriteria hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, hubungan perlu melibatkan interaksi yang sering dengan orang yang sama dan tidak cukup untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, hubungan perlu memiliki kualitas tertentu, derajat, stabilitas, ikatan kepedulian dengan kebersamaan. Dengan kata lain, perlu adanya hubungan yang berkelanjutan dengan orang-orang yang terus peduli satu sama lain dan dapat dengan mudah terlihat dalam cinta tak terbalas. Yang berikutnya, hubungan ini sangat memuaskan, tetapi jika itu tidak ditimbal balik, sehingga kedua fitur hubungan interpersonal ini keduanya hadir ala kebutuhan untuk dimiliki dipuaskan. Yang keempat, perasaan dan kesehatan. Beberapa emosi terkuat yang dirasakan orang, baik positif maupun negatif, adanya hubungan dengan rasa memiliki. Ketika orang membentuk hubungan baru, ini umumnya memunculkan emosi positif, seperti kegembiraan, kebahagiaan yang terjadi. Misalnya dengan melahirkan pekerjaan baru, teman baru, sedang jatuh cinta, itu sangat saling menguntungkan. Di sisi lain, ketika hubungannya berubah, orang asing merasa tertekan. Kasus ekstrim ini terjadi ketika seseorang meninggal. Di sisi lain, seseorang tidak memiliki ikatan sosial yang erat, cenderung merasa tidak bahagia, depresi, dan kesepian. Yang kelima, kekayaan dan substitusi. Mengacu pada motivasi yang lebih rendah dari orang-orang untuk menginginkan hubungan. Ketika sudah memiliki cukup dari mereka setelah mencapai jumlah minimum tertentu secara kontak sosial dan memiliki ikatan kualitas minimum motivasi, karena untuk hubungan baru berkurang ketika mereka kehilangan hubungan meskipun mereka menginginkannya. Contoh, narapidana yang kehilangan kontak dengan keluarganya selama di penjara. Narapidana ini diperpanjang. Mereka membentuk keluarga pengganti dan narapidana lainnya yang mungkin termasuk hubungan romantis tetapi juga bersama klien. Mereka masih bagian dari orang tua, anak, dan masih anggota keluarga lainnya atau satu sama lain, sehingga memiliki bahkan saat di penjara. Sekian dan terima kasih.